Taman Kota ruang terbuka hijau yang sekarang buka 24 jam yang ada di seluruh DKI Jakarta sekarang banyak disalahgunakan sama anak-anak muda yang pada nongkrong tuh tengah malam. Maksudnya Pak Gubernur buka ruang terbuka hijau itu memang bagus kali ya, supaya dimanfaatkan gitu sama anak-anak mudanya gitu untuk kegiatan yang positif lah. Kenyataannya memang disalahgunakan karena ya 24 jam gitu kan, tengah malam pun orang bisa datang ke situ. Emang dijamin tuh ada orang yang patroli malam-malam buat ngawasin taman itu. Udah gitu penerangan yang sangat minim, bikin anak muda tuh betah sampai pagi tuh di situ. Buat apa? Buat mojok. Saran saya ya Pak, udah deh jangan dibuka 24 jam, itu bikin bahaya aja. Minimal itu jam 8 tutup, itu jam 9 lagi ngapain pada nongkrong-nongkrong juga nggak ada gunanya. Yuk bisa yuk Pak Gubernur yuk bikin program yang bermanfaat supaya anak muda di Jakarta ini maju. 80 miliar dolar khusus Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar. Kalau 8 sampai 10 miliar dolar saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu berapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan ya. Tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Wow. Nih Bapak Prabowo, saya bantu jawab ya. Kenapa Bapak Pramono tidak hadir? Satu, dia tidak ada instruksi dari emaknya. Dan semua kader PDIP kalau enggak ada instruksi dari ketum itu enggak bakalan hadir. Pada kenyataannya mereka orang itu petugas partai. Makanya kebijakan Kang Deddy semua yang mengkritik kebanyakan dari partai PDIP. Aduh. Jadi Pak Prabowo ya, Pak Presiden, yang namanya dari partai PDIP, kader-kadernya itu semua nunggu instruksi. Disuruh hadir ya hadir, disuruh jangan ya jangan. Ya namanya juga petugas partai. Salam Indonesia, salam Jawa Barat. Ini tuh gua mau ngewarnain rambut nih, pakai warna black blue tuh, pakai warna ini bagus banget, banyak lagi isinya. Kalau lu pengen juga ada tuh di bawah ya, di keranjang kuning. Ngapa gua mau ngewarnain rambut? Gua mau main ke Taman 24 jam. Sayang kan ya, udah disediain Taman 24 jam, kalau nggak kita gunain, kalau nggak kita kunjungin, mubazir banget. Apalagi kalau buat ladang mesum kayak begitu. Alah, mubazir kalau kagak dipakai itu taman, orang udah disediain sama pemerintah. Katanya untuk mengatasi kenakalan anak-anak remaja. Makanya dibukalah Taman 24 jam. Heran gua. Maaf nih, gua agak sedikit nyerobot ke provinsi sebelah. Habisnya si bapaknya suka nyolek-nyolek mulu gubernur gua sih.
Kemarin-kemarin gue diem aja gitu. Cuman sekarang pas udah ada hasilnya anak-anak remaja malah pada mesum di Taman 24 jam. Wah, kayaknya gue kagak bisa tinggal diam ini. Gimana generasi bangsa kalau modelan kayak begitu mah? Mengatasi kenakalan remaja. Yang ada itu bocah bisa jadi beranak pinak. Malah jadi ladang tempat bikin anak. Jangankan disediain taman 24 jam. Kagak ada taman 24 jam aja anak-anak begituan mah, anak-anak bugono mah bisa aja nyari-nyari tempat. Ada semak-semak ilalang jadi. Ada sela-sela pohon pisang kosong juga jadi. Pada ngumpet di situ sama pocong bertiga jadinya. Apalagi ini disediain taman 24 jam. Aneh. Orang mah nyari program tuh yang beneran dikit apa, Pak? Beneran dikit gitu. Bukannya mengatasi masalah, itu mah yang ada menimbulkan masalah baru. Puyeng-puyeng dah luntar ngatasinnya. Sebelum terlanjur jauh, kalau kata gua mah ya, sebelum terlanjur jauh, udah dari sekarang hentikan itu taman 24 jam. Buat apa? Kagak ada faedahnya. Syukur-syukur kalau di taman 24 jam itu dijadiin pengajian, itu takliman di situ tuh pada ngeriung ngaji Yasin. Ketahuan. Lah, tibang pada kayak begitu tuh. Aduh, bocah-bocah begitu pada senang-senang banget disediain tempat sama pemerintahnya. Liar gua mah beneran, liar. Giliran ada program yang baik, yang benar-benar ngedidik, diprotes mulu tuh sama anggota-anggota dewan juga tuh. Sama lembaga-lembaga kayak modelan KPI. Lah itu kagak lu pada protes taman 24 jam tuh. Yang dijadiin ladang tempat mesum. Pada kemana lu anggota-anggota dewan yang kemarin pada ngeprotes Bapak Aing? Anggota lembaga-lembaga KPI? Protes yang modelan begitu. Heran, giran yang salah lu pada diam-diam, giran yang benar lu pada teriak-teriak. Aneh emang. Otak pada didengkul. Udah, baik. Ada berita terbaru nih guys dari Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang merokok. Wih, keren ini, bagus. Tapi salah tempat. Kafe malam, karaoke, ya, klub-klub nggak boleh merokok. Kita aja balik pengajian disediain rokok di gelas, ya, beres tahlil disediain rokok. Itu untuk yang beres tahlil. Ini yang berhubungan dengan dunia malam dilarang ngerokok, ngelawak. Maaf ini Bapak Pram, kalau Dini Cagur melawak pantas karena dia ada basic pelawaknya. Nah ini untuk seorang Mas Pram melawak saya rasa nggak cocok, Pak. Gimana tanggapannya untuk para warga Jakarta? Itulah komentar netizen soal taman yang dibuka 24 jam oleh pemerintahan DKI Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka sejumlah ruang terbuka hijau atau taman selama 24 jam dimanfaatkan pasangan muda-mudi sebagai sarana atau arena untuk ya bermadu kasih lah atau buat pacaran. Beda dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang sangat bermanfaat. Setelah lulus dari barak militer, anak-anaknya ada ilmu yang dapat dipelajari, ilmu baru. Dia menjadi anak baik, anak yang sopan kepada orang tua. Banyak perubahan lah. Kalau ini salah digunakan oleh anak muda dan mudi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.